Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak Hisyam Al-Hakami di channel YouTube Sinkosyam. Di video kali ini kita akan sama-sama mereview dan membahas tentang soal yang kemarin. Soal apa sih? Soal ulangan harian ya, bab 3 tentang satuan ukuran. Di mana di dalam bab 3 ini kita ada yang namanya satuan waktu, satuan panjang, dan satuan berat. Nah, di video ini kakak akan membahas soal ulangan harian yang kemarin. Yang nomor 1 ya, yang A. Di sini kakak membuat ada soal pilihan ganda dan ada soal isian. Yang nomor 1, kita bisa mengukur satuan waktu dengan menggunakan jam ya. Jawaban yang benar adalah jam, di mana satuan waktu itu hanya bisa diukur oleh jam ya. Entah itu jam analog atau jam digital ya. Kita bisa mengukur satuan waktu dengan menggunakan jam. Yang kedua, soal nomor 2, satuan ukuran panjang bisa menggunakan alat. Ya, jawabannya adalah penggaris. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngukur panjang itu dengan jam ataupun dengan timbangan. Ya, kita bisa menggunakan alat ukur panjang itu penggaris atau meteran dan sebagainya. Kemudian nomor 3, gambar di atas ya. Ini ini bukan di samping tapi di atas, merupakan contoh pengukuran waktu dengan menggunakan jam analog ya, karena di jam ini dia ada yang namanya jarum panjang yang menunjukkan detik. Jarum paling panjang ini yang merah, ini adalah menunjukkan detik. Kemudian yang panjang yang hitam ini adalah menunjukkan jam, dan yang pendek ini adalah menunjukkan jam. Yang panjang ini menunjukkan menit. Mohon maaf, yang panjang, yang hitam panjang ini menunjukkan menit, dan yang pendek ini menunjukkan jam. Jadi jam analog ya. Jawaban yang benar adalah jam analog. Apakah benar kalau jam digital itu adalah jam yang berbentuk angka ya. Angkanya itu bisa sampai 23 ya. Kalau di sini format waktunya, karena dia jamnya jam analog, format waktunya hanya sampai 12 jam. Kemudian lanjut nomor 4. Diki sedang menggambar sebuah desain karakter One Piece ya. Dimana One Piece ini adalah serial dari anime ya. Kalau kalian searching di YouTube atau di Google itu ada ya. One Piece itu dia adalah bajak laut. Dimana si Diki ini dia menggambar sebuah karakter One Piece tapi menggunakan penggaris agar ukurannya itu lebih bagus ya. Nah, agar ukurannya lebih bagus dia menggunakan penggaris. Penggarisnya itu panjangnya berapa? Panjangnya itu 2 meter. Nah, kalau panjangnya 2 meter, maka penggaris Diki itu berapa sentimeter? Berarti yang ditanyakan itu adalah ukuran penggaris Diki ya. Tapi ukurannya itu menjadi sentimeter. Maka kita ubah ya. Karena dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga, maka dikali dengan 100. Maka 2 meter ini kamu kalikan dengan 100. 2 kali 100 itu adalah 200 cm. Berarti jawaban yang benar adalah yang C, yaitu 200 cm. Kemudian lanjut ke nomor 5. Dwayne Johnson sekarang berusia 4 windu. Jika 1 windu itu 8 tahun, maka usia Dwayne Johnson adalah karena di sini sudah kakak kasih clue ya, dimana 1 windu itu 8 tahun,
Tetapi Dwayne Johnson itu usianya 4 windu. Berarti 4 windu ini kamu kalikan dengan 8. 4 kali 8 32. Berarti usia Dwayne Johnson sekarang adalah 32 tahun atau 4 windu. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Lanjut ke soal yang isian, dimana kakak instruksikan kemarin pas lagi ulangan itu harus memakai cara ya. Caranya itu simple aja ya, memakai cara penyelesaian. Jadi kita bedah ya soal nomor 1 yang ada 3 soal. Yang nomor 1 yang A, 120 menit itu berapa jam? Ya, dimana yang ditanyakan adalah jamnya, berapa jam. 120 menit itu berapa jam? Maka karena satuannya itu dibalik, yang kalian lihat di buku itu dari jam ke menit, 1 jam itu 60 menit. Jika dari jam ke menit itu dikali, maka kalau dari menit ke jam itu berarti dibagi ya, menjadi 120 kalian bagi dengan 60, dimana untuk menyederhanakannya, untuk biar mengerjakannya itu lebih mudah, kalian bisa coret angka nolnya di 120 dan angka 0 di angka 60. Jadi 120 kalian bagi dengan 60, nolnya kalian coret, berarti sisa 12 dibagi 6 agar lebih sederhana ya, agar tidak terlalu banyak angka yang kalian hitung, itu tidak terlalu banyak. Berarti 12 dibagi 6 itu hasilnya sama dengan 2. Jadi kalian cari aja nih perkalian 6 yang hasilnya 12. Perkalian 6 yang hasilnya 12 itu adalah 6 kali 2 itu 12. Jadi 120 menit itu sama dengan 2 jam. Kemudian lanjut ke soal nomor 1B. 2 menit itu berapa detik? Ya, yang kita sama-sama tahu ya, 1 menit itu adalah 60 detik. Berarti kita ubah 1 menit, karena 1 menit itu 60 detik, kita ubah 1 menitnya itu menjadi 2 menit, di mana 2 menit itu adalah 2 kali 60. 60 dari mana? 60 itu dari 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 2 kali 60. Ya, untuk memudahkan kalian menghitungnya, tinggal kalian lihat angka selain 0 di sini. Ya, angka selain 0 yaitu 2 dan 6. 2 kali 6 itu hasilnya 12, nolnya tinggal kalian taruh di angka di belakangnya 12 itu. Jadi 2 menit sama dengan 120 detik. Kemudian lanjut yang soal nomor 1C. Yang ditanyakan itu adalah 2 hari ya. 2 hari itu berapa jam? Karena satu hari itu 24 jam, berarti tinggal kamu kalikan aja ya. 1 hari itu kan 24 jam, berarti yang ditanyakan itu kan 2 hari. Berarti 1 harinya ini diganti dengan 2 hari. Berarti 2 kamu kalikan dengan 24. Berarti 2 kali 24 berapa? Ya tinggal kalian kalikan saja. 2-nya ini kalikan dengan 2, terus kemudian 2-nya dikalikan dengan 4. 2 kali 2 itu 4, 2 kali 4 itu 8. Atau memakai cara bersusun pendek, nggak apa-apa, sama aja, hasilnya itu adalah 48. Jadi 2 kali 24 itu hasilnya adalah 48 jam. Jadi 2 hari itu adalah sama dengan 48 jam. Kemudian soal nomor 1D, yang ditanyakan itu adalah 3 tahun berapa bulan. Berarti kita cari tahu dulu 1 tahun itu berapa bulan ya. 1 tahun itu kan 12 bulan, maka
1 tahun yang di sini kalian ganti dengan 3 ya. Berarti 3 kali 12. 3 kali 12 berapa? 3-nya kamu kalikan 1 ya. Kemudian 3-nya lagi kamu kalikan dengan 2. 3 kali 1 itu hasilnya 3. 3 kali 2 hasilnya itu 6. Berarti 3 tahun ya, 3 dikali 12 itu sama dengan 36, atau 3 tahun itu sama aja dengan 36 bulan. Baik, lanjut soal yang 1E. Ditanyakan 2 bulan. 2 bulan itu berapa minggu? Kita tahu bahwa 1 bulan itu adalah 4 minggu. Maka 2 bulan, karena yang ditanyakan adalah 2 bulan, berarti 2 bulannya, 2 ini kamu kalikan dengan 4. 2 kali 4, 8 ya. Jadi jawabannya adalah 2 bulan itu hasilnya adalah 8 minggu. Lanjut soal nomor 2 ya. Di sini soal nomor 2 tentang satuan panjang. Yang nomor 2A, 7.000 meter itu berapa kilometer ya. Karena dari meter ke kilometer itu naik 3 ya, dari meter 1, 2, 3 ya, naik 3 tangga, berarti dibagi 1000. 7.000 meter itu berarti, untuk memudahkannya kalian tinggal coret angka 0 yang ada di 1000 dan juga mencoret angka 0 yang ada di 7.000. 0-nya ada 3, kamu bisa coret di angka 1000. 0 yang di 7.000 itu juga ada 3, maka bisa kamu coret. 7 dibagi 1 hasilnya itu 7. Berarti 7.000 meter itu sama dengan 7 km. Kita lanjut soal nomor 2 yang B. 4 km itu berapa desimeter ya. Dari meter ke desimeter itu turun dari kilometer ya, 4 km itu berapa desimeter? Dari kilometer ke desimeter 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata turun 4 tangga. Maka dikali dengan 10.000. Kalau turun 3 tangga tadi dikali 1000, berarti turun 4 tangga dikali 10.000. 4 kali 10.000, maka hasilnya adalah 40.000. Jadi kamu lihat nolnya di sini, lihat angka yang selain 0 ya. Kamu kalikan dulu, 4 kali 1 kamu kalikan hasilnya 4. Nolnya tinggal kamu pindahkan, sisanya ke belakangnya angka 4. Jadi 40.000. Jadi 4 km itu sama dengan 40.000 desimeter. Lanjut soal yang nomor 2C. 8.400 cm itu berapa meter? Dari cm ke meter itu naik 2 tangga, 1, 2. Maka kalau naik itu berarti dibagi 8.400 kamu bagi dengan 100. Jadi 8.100 dibagi 100. Karena di angka 100, di bilangan 100 ini ada 0, angka 0, kamu bisa coret 2 0 ini di bilangan 100, bisa kamu coret. Dan yang di atas, yang di 8.400 itu juga ada 2 angka 0, maka bisa kamu coret juga. Jadi 84 kamu bagi 1, hasilnya itu 84. Jadi untuk jawaban soal nomor 2C itu 84 meter. Kemudian yang nomor 2D, ya, ini adalah penjumlahan satuan panjang. 7 km ditambah 6.000 meter itu sama dengan titik-titik kilometer ya. 7 km karena sama-sama kilometer maka tidak diubah satuannya. Akan tetapi satuan yang diubah atau yang kita ubah adalah yang berbeda satuannya, yaitu 6.000 meter. 6.000 meter ini kita ubah menjadi kilometer. Karena satuan penyamaannya itu adalah kilometer, maka semua angka atau semua satuan yang ada di sini harus diubah ke kilometer.
Semua angka yang di sini harus, semua satuannya itu harus diubah ke bentuk kilometer. Karena yang berbeda itu cuma 6.000 meter, maka 6.000 meter kita ubah menjadi kilometer. Dari meter ke kilometer itu naik 3 tangga, maka dibagi dengan 1000. 6.000-nya kita bagi dengan 1000. Ingat ya, tadi kalau ada angka 0, maka bisa kita coret. Pembagian angka 0 itu bisa kita coret. Coretnya itu harus sama ya. Kalau yang atas dicoret, kalau yang bawah itu dicoret 3, berarti yang atas juga dicoret 3. Jadi 6.000 kamu bagi dengan 1000 itu hasilnya 6 km. Berarti 7 km baru setelah kamu ubah menjadi kilometer, terus kamu jumlahkan 7 km, kamu tambah dengan 6 km, hasilnya itu 13 km. Lanjut soal nomor 2E. 3 tahun lalu tinggi badan Bima Sakti itu 2 meter ya. Diketahui tinggi badan Bima Sakti itu 2 meter. Kemudian sekarang tinggi badannya itu naik menjadi 70 cm. Nah, kalau naik berarti kan otomatis dia bertambah. Ya. Kalau ada kalimat naik berarti ada kata-kata naik, berarti itu bertambah ya. Kalau ada kata-kata turun berarti berkurang, begitu ya. Karena tinggi badan Bima Sakti itu 2 meter, kalau kita ubah menjadi bentuk kalimat matematika itu bentuknya seperti ini. Yakni 2 meter kalian tambah 70 cm. Nah, ukuran penyamaannya itu adalah menggunakan satuan cm. 2 meter kamu tambah dengan 70 cm. Itu berapa cm? 70 cm-nya apakah kita ubah? Tidak usah, karena dia sudah sama-sama sentimeter. Berarti yang kita ubah itu yang 2 meternya ini, karena dia satuannya berbeda ya. 2 meter itu berapa sentimeter? Karena dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga, maka dikali dengan 100. 2 kali 100, ingat, lihat angka selain 0. 2 kali 1 itu 2, maka nolnya itu kalian tinggal taruh di belakang angka 2. 200 cm. Nah, angka yang telah kita ubah tadi satuannya 2 meter tadi, maka kita tambahkan dengan 70 cm. Hasilnya itu 200 ditambah 70 itu 270 cm. Jadi tinggi badan Bima Sakti sekarang itu adalah 270 cm. Kita lanjutkan soal nomor 3 tentang satuan berat. Nomor 3A, 70 kg itu berapa gram? Ya, kita lihat dari kilogram ke gram itu turun 3 tangga. 1, 2, 3. Oh, kalau turun 3 tangga berarti kamu kalikan atau kalian kalikan dengan 1000. Jadi 75 kg dikali 1000 itu 75.000. Jadi 75 kg itu sama dengan 75.000 gram ya. 75 kg itu sama dengan 75.000 gram. Oke, lanjut soal nomor 3B. 85.000 gram itu berapa hektogram atau berapa ons? Karena dari gram ke hektogram atau ons itu naik 2 tangga, maka dibagi dengan 100. Dari gram ke hektogram 1, oh ya ternyata naik 100, naik 2 tangga, berarti dibagi dengan 100. Ingat ya, kalau ada pembagian 0 itu bisa kalian coret di sini, yang karena yang bawah itu cuman ada 2 0, maka yang atas juga cuman dicoret 2 0. Jadi 850 kamu membagi 1, hasilnya 850. Untuk jawabannya berarti 85.000 gram itu sama dengan 850 ons. 3C ya, kita lanjut. Yang 3C, 7 ton itu berapa kilo? Oh, ini satuan ton ya. Yang ditanyakan adalah satuan ton. 7 ton itu berapa kilo? Karena ya di sini 7 ton ya.
1 ton itu 1000 kilo. Ya, berarti kalau 7 ton, tinggal kalian kali aja ya. 7 kali dengan 1000 berarti 7.000. Jadi untuk jawabannya ya, karena 7 ton, karena 1 ton itu adalah 1000 kilo, maka 7 ton tinggal kalian kali 7 kali 1000 itu 7000 kilo ya. Kalian lihat angka selain 0, 7 dan 1, berarti 7 kali 1 7, nolnya tinggal kalian masukkan ke angka setelah 7. Di belakangnya 7 kalian tinggal taruh, karena di sini ada 3 nol, berarti kalian taruh 3 nol di sini. Jadi 7 kali 1000 7000 kilogram. Kemudian lanjut, 4 ton ditambah 8 kuintal itu berapa kilo? Ya, di sini adalah satuan, ada satuan ton, ada satuan kuintal. Ya, yang ditanyakan itu adalah berapa kilo. Oh, berarti kita harus mengubahnya dulu nih. Dari ton ke kilo itu berapa? Terus kemudian dari kuintal ke kilo itu berapa? Ya. Yang pertama, 1 ton itu kita kan tahu 1000 kilo, maka 4 ton, 4 kali 1000 berarti 4000. Ingat, kamu lihat angka selain 0, 4 kali 1 itu 4, nolnya tinggal kamu tambahkan di belakangnya, berarti 4 kali 1000, 4000 kilo. Kemudian 8 kuintal, berapa kilo? 1 kuintalnya itu kan 100 kilo, berarti 8 kuintal, 8 kali 100, sama dengan 800 kilo. Kamu lihat angka selain 0, di sini ada angka 8, ada angka 1, 8 kali 1 8. Lalu masukkan nolnya ke belakangnya 8. Jadi 4000 yang telah kamu ubah tadi menjadi bentuk kilogram, 4000 kalian tambah 800 menjadi 4800. Jadi 4 ton ditambah 8 kuintal itu 4800 kg. Kemudian soal yang terakhir ya, 3 kg kalian kurangi dengan 500 gram itu berapa ons atau berapa hektogram? Yang pertama, kalian lihat dulu di sini kan semua satuannya itu berbeda ya, dari kilogram ke hektogram, dari gram ke hektogram ya. Berbeda ya, ada kilogram, ada gram. Tapi semuanya itu diubah menjadi persamaan hektogram atau ons. Yang pertama, kalian ubah dulu 3 kg menjadi hektogram. Di sini karena dari kilogram ke hektogram itu turun 1 tangga, maka dikali dengan 10. 3 kali 10 itu sama dengan 30 hektogram atau 30 ons. Kemudian setelah kalian ubah juga nih 500 gram menjadi bentuk hektogram. 500 dari gram ke hektogram itu kan naik 2 tangga. Maka kalau naik itu dibagi, berarti 500 gram kamu bagi dengan 100. Karena sama-sama punya 2 nol, kalian bisa coret nolnya, berarti tinggal tersisa 5 bagi 1 itu 5 hektogram. Maka 3 kilogram ya yang udah diubah menjadi hektogram, 30 hektogram ini kamu kurangi dengan 5 hektogram, hasilnya adalah 25. Jadi untuk soal yang terakhir itu 30 dikurang 5 hasilnya 25 hektogram. Oke, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share apabila ada pertanyaan seputar soal atau tentang materi pembelajaran. Sampai ketemu di video Sinkosyam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.